Tanpa kepolisian tiada hari pahlawan. Peran polisi tidak pernah diungkit-ungkit dalam peristiwa Hari Pahlawan. Padahal peran polisi sangat utama, karena tanpa polisi tidak ada yang namanya Hari Pahlawan yang sekarang tiap tahun kita peringati. Masyarakat banyak yang tidak tahu tentang sejarah polisi. Bahkan di kalangan polisi sendiri pun kurang akan kesadaran sejarahnya sendiri. Padahal Bung Karno mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Tanpa peran M. Yasin dan pasukan polisi istimewa, tidak akan ada peristiwa 10 November. Demikian pernyataan Jenderal TNI Muhammad Wahyu Sudarto, seorang tokoh yang terlibat dalam peristiwa heroik 10 November 1945. 10 November 1945 diabadikan dalam sejarah bangsa dan peringatan sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa ini terjadi di Surabaya, dan di kota pahlawan ini polisi pernah melaksanakan proklamasi polisi dalam ejaan lama yang berbunyi, untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Dengan ini menyatakan polisi sebagai Polisi Republik Indonesia. Surabaya, 21 Agustus 1945. Atas nama seluruh warga polisi, Muhammad Yasin, Inspektur Polisi Kelas 1. Proklamasi polisi itu merupakan suatu tekad anggota polisi untuk berjuang melawan tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap, walaupun sudah menyerah. Proklamasi itu juga bertujuan untuk meyakinkan rakyat bahwa polisi adalah aparat negara yang setia kepada Republik Indonesia yang berjuang bersama rakyat dan bukanlah alat penjajah. Ketika terjadi insiden bendera 19 September 1945, polisi pimpinan Muhammad Yasin bergerak cepat, mereka menyatu dengan rakyat. Jenderal TNI Muhammad Wahyu Sudarto, pelaku 10 November 1945, menyatakan, "Saya hanyalah bagian dari sejarah perjuangan tanah air, itu pun cuma di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Sebetulnya pada peristiwa Surabaya ada tokoh yang lebih hebat, tetapi di mana kini tidak banyak yang kenal. Namanya Muhammad Yasin, orang Sulawesi Selatan. Jika beliau tidak ada, Surabaya tidak mungkin seperti sekarang. Beliau adalah komandan pasukan polisi istimewa. Kalau tugas Bung Tomo adalah memanas-manasi rakyat, Pak Yasin ini memimpin pasukan tempur. Kesatuannya boleh dibilang kecil, cuma beberapa ratus orang saja. Itu sebabnya mereka bergabung dengan rakyat. Kalau rakyat sedang bergerak, di tengah-tengah selalu ada truk atau panser milik pasukan polisi istimewa lengkap dengan senjata mesin." Melihat rakyat bak gelombang yang tak henti-henti itu, Jepang yang waktu itu sudah kalah dari pasukan sekutu menyerah kepada RI, dan intinya adalah Pak Yasin. Demikian pula kala Inggris sekutu mendarat di Surabaya. Bila tidak ada Pak Yasin, arek-arek Surabaya tidak bisa segala itu. Pasukan Inggris datang pertama kali dengan satu brigade pada 28 Oktober 1945. Namun setelah mereka terdesak, secara bertahap mendarat lagi 4 brigade. Jenderal TNI Muhammad Wahyu Sudarto, pelaku 10 November 1945. Polisi Istimewa atau PI yang sekarang bernama Brigade Mobil atau Brimob adalah jelmaan dari CSP, Central Special Police. Apalagi pada Agustus 1945 itu hanya polisi yang masih memegang senjata. Karena setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, penguasa Jepang di Indonesia membubarkan tentara, peta, dan hiu. Sedangkan senjata mereka dilucuti. Sutomo atau Bung Tomo, pemimpin Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI), salah satu pejuang terkemuka dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, menyatakan, "Peta diharapkan dapat mendukung perjuangan di Surabaya tahun 1945, tetapi Peta membiarkan senjatanya dilucuti oleh Jepang. Untung ada pemuda M. Yasin dengan pasukan-pasukan polisi istimewanya yang berbobot tempur mendukung dan mempelopori perjuangan di Surabaya." Sutomo atau Bung Tomo. Pasukan polisi istimewa pun pada saat itu diperintahkan oleh Jepang untuk menyerahkan senjatanya.